Halo, selamat bergabung kembali pada mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video ini kita akan lebih mengenal tentang perusahaan bertipe proyek. Sebuah perusahaan bertipe proyek memproduksi variasi produk yang sangat besar, namun dalam volume yang sangat kecil. Produk atau hasil biasanya dikelola sebagai sebuah proyek unik. Perusahaan berkompetisi di pasar berdasarkan berbagai produk yang mampu mereka kerjakan dengan menggunakan sumber daya yang sama. Perusahaan bertipe ini menggunakan sebagian sistem Materials Requirement Planning atau MRP untuk menentukan apa yang akan dipesan dan kapan. Organisasi biasanya menggunakan sistem manajemen proyek untuk menentukan critical path atau alur kritis untuk aktivitas di dalam proyek. Tools atau alat untuk manajemen proyek yang banyak digunakan adalah Gantt charts dan Critical Path Method atau CPM. CPM dapat memberikan ekspektasi tanggal penyelesaian segera setelah tanggal dimulai ditetapkan menggunakan forward scheduling atau penjadwalan maju. Hasil dari forward scheduling ini adalah waktu yang paling awal sebuah pekerjaan dapat dimulai. Kemudian, berdasarkan tanggal penyelesaian yang diinginkan, maka tanggal mulai yang disarankan dapat dihitung dengan backward scheduling atau penjadwalan mundur. Backward scheduling akan menentukan kapan tanggal terakhir sebuah pekerjaan harus sudah dimulai. Program Evaluation and Review Technique atau PERT adalah teknik yang serupa dengan CPM. Hanya perbedaannya, pada CPM, durasi kegiatan atau aktivitas ditentukan sebagai sebuah angka. Sementara pada PERT, durasi aktivitas memiliki nilai maksimum, minimum, dan yang paling mungkin atau most likely. Mari kita asumsikan sebuah proyek tertentu yang membutuhkan pelaksanaan aktivitas A sampai I. Urutan serta durasi tiap aktivitas ditunjukkan pada tabel berikut. Predecessors artinya aktivitas yang mendahului aktivitas tertentu. Misalkan, aktivitas A tidak memiliki predecessors, berarti aktivitas tersebutlah yang pertama dilakukan. Sementara itu, aktivitas B dan C, predecessors-nya A, berarti kedua aktivitas ini baru dapat berjalan setelah aktivitas A selesai. Demikian seterusnya. Urutan dan durasi setiap aktivitas digunakan untuk menggambarkan CPM. Langkah pertama adalah membuat diagram seperti ditunjukkan pada gambar. Diagram terdiri dari node atau simpul dan arrow atau panah. Node mewakili kondisi awal dan akhir dari aktivitas, sementara panah menunjukkan aktivitas dan urutannya. Panah diberikan informasi tambahan berupa nama dan durasi aktivitas. Node dibagi menjadi 4 bagian. Bagian atas menunjukkan nomor urut aktivitas, bagian kiri akan diisi dengan waktu dimulainya aktivitas, bagian kanan akan diisi dengan waktu paling lambat aktivitas yang dihitung dengan backward scheduling. Baiklah, mari kita coba melakukan forward scheduling. Setiap aktivitas diapit oleh node yang merepresentasikan kondisi awal sebelum dan kondisi akhir setelah aktivitas tersebut dijalankan. Waktu dimulai aktivitas ditentukan dari waktu dimulainya aktivitas sebelumnya ditambah durasi aktivitas tersebut. Aktivitas A yang tidak memiliki predecessors, maka pada node awal aktivitas A diisi dengan angka 0. Aktivitas B yang mengikuti aktivitas A, sehingga aktivitas B akan dimulai pada minggu ke-8, karena aktivitas sebelum aktivitas B yaitu aktivitas A yang dimulai pada minggu ke-0 ditambah dengan durasi pelaksanaan aktivitas A selama 8 minggu. Demikian pula aktivitas C, karena predecessors-nya juga aktivitas A, maka akan dimulai pada minggu ke-8. Namun, durasi aktivitas B dan C berbeda, sehingga aktivitas yang mengikuti aktivitas B dan C akan dimulai pada minggu yang berbeda. Aktivitas D yang mengikuti B akan dimulai di minggu ke-18, sementara aktivitas E
dan aktivitas F yang mengikuti aktivitas C dimulai pada minggu ke-10. Jika sebuah aktivitas memiliki lebih dari satu aktivitas pendahulu atau predecessors, maka waktu mulai aktivitas tersebut dicari yang paling maksimum. Sebagai contoh, aktivitas I di sini memiliki dua predecessors, yaitu G dan H. Ini berarti I baru bisa dimulai jika kedua aktivitas tersebut telah selesai. Jadi, I dihitung dari maksimum waktu G dan H. Aktivitas G dimulai minggu ke-34 dengan durasi 8 minggu sehingga selesai di minggu ke-42. Sementara aktivitas H dimulai di minggu ke-17 dengan durasi 12 minggu sehingga selesai pada minggu ke-29. Pada saat aktivitas H selesai di minggu ke-29, aktivitas I belum bisa dimulai karena aktivitas G masih berlangsung. Aktivitas G baru selesai di minggu ke-42 dan saat itulah aktivitas I baru dapat dimulai. Seluruh proses dapat dilihat pada gambar berikut ini. Backward scheduling. Setelah seluruh waktu mulai aktivitas ditentukan dengan forward scheduling, maka langkah selanjutnya adalah menghitung tanggal paling lambat aktivitas dimulai dengan backward scheduling yang ditunjukkan pada gambar ini. Perhitungan ini untuk mengisi seperempat bagian kanan dari node. Berbeda dengan forward scheduling yang dimulai dari aktivitas pertama, backward scheduling dimulai dari aktivitas terakhir. Dalam contoh ini, aktivitas terakhir adalah aktivitas I. Berdasarkan forward scheduling, ditentukan bahwa aktivitas I dimulai pada minggu ke-42. Durasi aktivitas I adalah 3 minggu, sehingga node terakhir akan diisi dengan minggu 45. Dengan harapan bahwa aktivitas tersebut berlangsung dengan tepat waktu, maka paling lambat aktivitas I selesai pada minggu ke-45 juga. Selanjutnya, dari minggu 45 dikurangi durasi waktu aktivitas I selama 3 minggu, maka ditemukan waktu paling lambat aktivitas I dimulai pada minggu ke-42 juga. Jadi ditaruh di sini. Untuk aktivitas G dihitung dari minggu 43 dikurangi 8 minggu sehingga ditemukan bahwa aktivitas G paling lambat dimulai di minggu ke-34. Sementara itu aktivitas H akan dimulai atau akan dihitung dari minggu 42 dikurangi dengan 12 minggu durasi aktivitas H sehingga ditemukan waktu paling lambat dimulai aktivitas H pada minggu ke-30. Untuk aktivitas yang menjadi predecessor untuk lebih dari satu aktivitas, maka waktu paling lambat dimulai aktivitas tersebut adalah minimum dari aktivitas-aktivitas pengikutnya. Sebagai contoh, aktivitas E dan F sama-sama mengikuti aktivitas C. Jika mengacu pada aktivitas E, maka minggu ke-4 dikurangi dengan 4 minggu aktivitas E, sehingga ditemukan bahwa paling lambat aktivitas C dimulai minggu ke-30. Tetapi, jika mengacu pada aktivitas F, ditemukan waktu paling lambat aktivitas C dimulai adalah minggu ke-23, yaitu 30 dikurangi 7. Jika yang dipakai adalah minggu ke-30, maka aktivitas F akan terjadwal terlalu lambat dan seluruh aktivitas selanjutnya akan terpengaruh. Untuk itu, dipilih waktu paling minimum, yaitu minggu 23. Jika disimulasikan, walaupun aktivitas C baru selesai pada minggu ke-23, seluruh aktivitas selanjutnya tidak akan terpengaruh.
Berdasarkan hasil forward dan backward scheduling, dapat dilihat bahwa beberapa pekerjaan atau aktivitas memiliki waktu paling awal atau early start dan waktu paling akhir atau late start memulai aktivitas yang berbeda. Ini berarti aktivitas tersebut memiliki slack atau waktu lebih. Sebaliknya, terdapat aktivitas yang waktu paling awal dan waktu paling akhir dimulainya aktivitas tersebut sama. Artinya aktivitas ini tidak memiliki waktu luang dan tidak boleh terlambat. Berdasarkan contoh, dapat dipetakan aktivitas-aktivitas tersebut adalah aktivitas A, B, D, G, I. Urutan aktivitas-aktivitas yang tidak boleh terlambat inilah yang disebut dengan jalur kritis atau critical path. Perusahaan harus memastikan bagaimanapun caranya aktivitas ini tidak terlambat. Jika diperlukan, maka dapat dilakukan pengalihan sumber daya dari aktivitas non-kritis yang memiliki slack ke aktivitas kritis. Inilah logika dasar dari critical path method. Nah, konsep CPM dapat membantu perencanaan pengadaan material untuk memulai pekerjaan. Pertanyaan yang dihadapi adalah, apakah material harus ada untuk dimulai di waktu yang paling awal atau perusahaan menunda investasi berupa persediaan sampai detik-detik terakhir? Pada sebagian besar perusahaan bertipe proyek, kebijakannya adalah memiliki material untuk waktu mulai yang paling awal. Bagi perusahaan proyek, biaya terbesar ditentukan oleh pendayagunaan sumber daya daripada material.